Langsung aja siapkan diri kalian, karena kita sedang menatap sebuah epic sepak bola modern. Semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas ini bukan sekedar pertandingan biasa ya, ini adalah pertunjukan puncak. Dua filosofi sepak bola yang saling bertabrakan. Di satu sisi kita punya sistem pertahanan paling rapat yang pernah ada di turnamen ini. Dan di sisi lain, daya ledak serangan yang paling menakutkan dalam sejarah sepak bola modern. Jujur aja, sebagai analis, ngelihat susunan pemain dan data di balik laga ini tuh bikin merinding. Sejarah bakal ditulis ulang di sini. Oke, mari kita bedah ini. Ini dia narasi utamanya. Sebuah kisah klasik banget, kekuatan yang tak terbendung melawan objek yang tak tergoyahkan. Di satu sisi, ada Spanyol wajah baru yang gabungin penguasaan bola mematikan sama disiplin pertahanan tingkat dewa. Terus di sisi lain, ada Prancis dengan transisi kilat, kecepatan murni, dan ketajaman yang gila di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan cuma soal bintang lawan bintang ya, ini murni benturan dua cetak biru taktis yang beda 180 derajat. Dan kalau kalian masih ragu seberapa besar pertaruhan laga ini, coba perhatikan proyeksi dari superkomputer Opta ini. Secara statistik, pemenang dari laga semifinal ini tuh punya probabilitas paling tinggi buat angkat trofi Piala Dunia 2026. Bahkan peluang mereka ngalahin raksasa lain kayak Inggris atau Argentina di bagan turnamen. Jadi siapapun yang menang di sini nggak cuma melaju ke final, tapi bawa momentum yang secara matematis bikin mereka jadi favorit mutlak. Ini bener-bener final kepagian yang sesungguhnya. Kita masuk ke bagian pertama, tembok baja La Roja, sang objek yang tak tergoyahkan. Dan ini menggambarkan dengan sangat jelas gimana Luis de la Fuente ngerubah Spanyol jadi sesuatu yang beda banget dari yang biasa kita kenal. Kalau dulu tiki-taka itu murni soal nyerang, ya nah sekarang mereka nambahin satu lapis beton baja di belakang, tapi dengan cara yang unik banget, kuasain bolanya. Bayangin, rata-rata penguasaan bola mereka 66%. Ini tertinggi di turnamen dengan rata-rata 598 operan sukses per pertandingan. Logika di La Fuente ini simple tapi mematikan. Lawan nggak bakal bisa cetak gol kalau mereka nggak pegang bola kan? Spanyol bener-bener mencekik lawan pelan-pelan lewat dominasi mutlak di lini tengah. Tapi gini, dominasi bola aja tuh nggak cukup. Dan disinilah datanya jadi makin gila. Tolong dengerin angka mungil ini baik-baik, 1.17. Selama 6 pertandingan Piala Dunia yang tensinya luar biasa tinggi, Spanyol cuma ngadepin total 7 tembakan tepat sasaran. 7 tembakan dalam 6 laga. Artinya rata-rata cuma 1.17 tembakan on target per pertandingan. Kalian harus tahu, rekor ini tuh yang paling rendah dari tim manapun sejak pencatatan data Piala Dunia dimulai tahun 1966. Bikin lawan sampai nyaris nggak bisa nendang bola ke arah gawang itu, wow, level taktis yang udah bener-bener elit. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lurusin dulu satu metrik krusial yang mungkin bikin kalian bertanya-tanya. XG atau Expected Goals. Simpelnya gini, kita nggak cuma ngitung jumlah tembakan, tapi seberapa bahaya tembakan itu berdasarkan posisi dan situasinya. Tembakan jarak jauh dari 30 meter, itu XG-nya kecil banget. Tapi kalau tembakan dari dalam kotak penalti terus nggak ada yang jaga, XG-nya tinggi. Jadi, ini cara paling objektif buat ngukur seberapa besar ancaman nyata yang benar-benar dihadapi sebuah tim. Oke, dengan metrik itu, coba lihat pertahanan Spanyol sekarang. Mereka cuma kebobolan 0.31 XG per pertandingan. Angka ini luar biasa impresif. Dan suksesnya main rekor legendarisnya, pertahanan Uruguay di Piala Dunia 1990. Dan yang lebih gila, rata-rata nilai XG dari tembakan lawan yang berhasil dilepasin itu cuma di angka mikroskopis 0.05. Artinya apa? Spanyol tuh cuma ngebiarin lawan ngelepasin tembakan spekulasi dari jauh yang nyaris mustahil jadi gol. Mereka ngunci area berbahaya dengan sangat-sangat rapat. Pastinya, sistem yang luar biasa butuh eksekutor yang luar biasa juga. Kenal ini, para pahlawan tanpa tanda jasa di lini belakang mereka. Ada Aymeric Laporte yang jadi jenderal pertahanan dengan 11 intercept. Terus Unai Simon yang gak cuma diam di gawang, tapi bertindak sebagai sweeper nyapu bola sampai 6 kali saat Spanyol main dengan garis pertahanan tinggi. Dan jangan lupain, sang jenderal lapangan, Rodri. Ingat ya, dia baru aja pulih dari cedera ACL, tapi bisa bikin 18 tackle dan rebut penguasaan bola 32 kali. Itu mah udah keajaiban medis dan atletik. Kuartet pertahanan mereka benar-benar nggak ada lawan. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini terbangun di bagian kedua. Mesin Gold Les Blues, sang kekuatan yang tak terbendung. Kalau tadi Spanyol itu ibarat tembok baja, nah armada tempurnya Didier Deschamps ini adalah meriam raksasa yang dirancang khusus buat ngancurin tembok itu. Kontrasnya kerasa banget. Waktu Spanyol cuma ngasih 7 tembakan on target sepanjang turnamen, Perancis malah ngelepasin 47 tembakan tepat sasaran dalam 6 laga. Rata-rata 7.8 tembakan on target per pertandingan ini adalah yang tertinggi loh dalam sejarah pencatatan data sejak 1966. Mereka udah nyetak 16 gol dan terus ngebombardir gawang lawan tanpa ampun. Benar-benar meneror.
Nah, yang paling menarik dari data ini adalah gimana jauhnya jurang pemisah antara Prancis dan tim-tim lain. Mereka benar-benar ninggalin rombongan di urusan nyiptain peluang gol nyata. Totalnya 14,3 XG. Tim penyerang terbaik kedua di turnamen ini tuh Argentina, dan Prancis masih unggul lumayan jauh, 1,6 angka di depan mereka. Secara statistik, Armada Deschamps ini konsisten banget ngasih ancaman mematikan dibandingin tim manapun di muka bumi saat ini. Dan lihat deh, siapa otak di balik semua kekacauan ini. Kylian Mbappe lagi ngejar sepatu emas dengan 8 gol, tapi dia nggak cuma eksekutor, dia juga kreator ulung yang udah nyiptain 16 peluang. Chemistry dia sama Ousmane Dembele itu udah kayak punya telepati ya. Mereka berdua udah saling nyiptain 19 peluang satu sama lain. Ini bener-bener kombinasi elit. Belum lagi Michael Olise, sayap Bayern Munich ini udah ngantongin 5 assist, nyamain rekor Thomas Hässler di tahun 1994, dan sekarang cuma butuh 1 assist lagi buat nyamain rekor abadi milik sang legenda Pele. Gila nggak tuh? Tapi tahu nggak apa yang paling bikin lawan Prancis ketar-ketir? Deschamps tuh bahkan belum nurunin semua senjata rahasianya secara maksimal. Pemain yang turun dari bangku cadangan kayak Bradley Barcola dan Desiree Doué aja udah nyumbang kombinasi 5 keterlibatan gol. Ryan Cherki baru main 50 menit, terus talenta mematikan kayak Akliuch sama Marcus Thuram nyaris belum keluarin keringat. Kedalaman skuad mereka ini benar-benar nggak masuk akal, ngasih Deschamps amunisi tanpa batas buat ngebongkar pertahanan lawan yang udah kelelahan. Kita sampai di bagian ketiga, benturan dua kekuatan raksasa, titik tabrak pamungkas dari analisis kita. Ada pepatah sepak bola klasik yang bilang, penyerangan memenangkan pertandingan, pertahanan memenangkan gelar. Jadi, poin krusialnya adalah, pertandingan di Dallas ini bakal jadi ujian paling pamungkas buat filosofi tersebut. Output serangan terbaik abad ini bakal nabrak langsung sama tembok pertahanan paling rapat abad ini. Kalau Prancis menang, mereka membuktikan kalau talenta individu dan gelombang serangan brutal itu bisa ngancurin struktur pertahanan sekuat apapun. Tapi kalau Spanyol yang menang, mereka kembali memvalidasi kalau pertahanan kolektif dan kontrol ruang adalah kunci supremasi sejati. Pada akhirnya, cuma ada satu filosofi yang bakal bertahan dan melaju ke final. Pertanyaannya buat kalian semua. Apakah tembok beton La Roja bakal tetap berdiri kokoh tanpa retak sedikit pun? Atau justru Cavalieri Les Blues yang bakal ngehancurinnya sampai berkeping-keping? Data udah kita gelar, taktik udah kita bedah habis. Sekarang, kita tinggal nunggu peluit panjang dibunyikan di Dallas, pantau terus ulasan taktis kita selanjutnya, dan siapkan detak jantung kalian buat pertarungan raksasa ini.